Resmi Aaron Ramsdale perpanjang kontrak di Arsenal. Klub Liga Inggris yakni Arsenal resmi mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak kipernya yakni Aaron Ramsdale. Ini adalah sesuatu yang istimewa karena Ramsdale sejatinya baru bergabung dengan Gunners pada tahun 2021 yang lalu. Saat itu ia diberi kontrak hingga tahun 2025. Namun Arsenal kini punya opsi untuk memperpanjangnya selama 1 tahun. Kini ia telah resmi memperpanjang kontraknya bahkan hingga tahun 2027 mendatang. Ramsdale juga mendapatkan kenaikan gaji 2 kali lipat dari sebelumnya 60.000 pounds per pekan menjadi 120.000 pounds per pekan atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Habis kontrak di Nottingham Forest, West Ham United tidak tertarik untuk datangkan Lingard. West Ham United dilaporkan tidak mungkin membawa Jesse Lingard kembali ke klub meski kontraknya di Nottingham Forest akan habis pada akhir musim. Karir di Forest telah membuktikan bahwa dia bukan lagi pemain yang sama dan The Hammers telah merekrut pemain yang lain di posisinya sehingga mereka tidak berniat untuk mendatangkannya lagi. Jordan Henderson yakin bisa bertahan di tengah perombakan lini tengah. Liverpool sendiri sudah mengumumkan 4 pemain yang akan hengkang di akhir musim nanti. 3 diantaranya berposisi sebagai gelandang, yakni Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain dan juga James Milner. Dengan hengkangnya 3 gelandang senior tersebut, Henderson dipastikan menjadi pemain tertua di lini tengah. Meski begitu, gelandang berusia 32 tahun tersebut menganggap kondisi itu sebagai tantangan bagi karirnya. Nominasi pemain terbaik Liga Inggris 2022-2023 didominasi pemain City Arsenal. Daftar nominasi pemain terbaik Liga Inggris di musim ini sudah diumumkan. Manchester City dan Arsenal mendominasi. Dikutip dari situs Premier League, ada 7 pemain yang menjadi kandidat untuk memenangi penghargaan individu pemain terbaik dari Liga Inggris. Dari City ada Erling Haaland dan juga Kevin De Bruyne yang merupakan andalan dari The Citizen. Arsenal menempatkan 2 pemainnya yakni Kapten tim Martin Odegaard dan juga Bukayo Saka. 3 sisanya dari 3 klub yakni Harry Kane, Kieran Trippier dan juga Marcus Rashford. Jurgen Klopp diskors 2 laga gara-gara serang wasit. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp diskors 2 laga usai menyerang wasit Paul Tierney. Klopp diskors 2 pertandingan dan denda mencapai 75.000 pounds atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Rincian skorsingnya adalah saat menghadapi Aston Villa pada Sabtu malam dan sisanya berlaku sampai akhir musim 2023-2024. Itu artinya Klopp akan otomatis diskors 1 laga lagi andai mengulangi perbuatan serupa di musim depan. Cuma main 8 menit, Aubameyang tetap terima medali juara La Liga. Dilansir dari Talksport, ada hal menarik soal perayaan Barcelona juara Liga Spanyol musim ini. Ada foto Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Gerard Piqué sampai Hector Bellerin dalam poster yang terpampang di bus dalam perayaan parade. Usut punya usut, keempat pemain yang sudah tidak berseragam Barcelona di musim ini masih akan mendapatkan penghargaan gelar juara La Liga, sebab mereka telah tercatat masih bermain di awal musim ini. Fabio Capello kembali sarankan Ancelotti untuk tinggalkan Real Madrid. Setelah dibantai Manchester City, masa depan dari Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid pun kini patut dipertanyakan. Dan mantan pelatih Fabio Capello pun menyarankan untuk bisa meninggalkan Los Blancos. Setelah pertandingan memalukan tersebut, Capello pun memberikan saran kepada Ancelotti untuk segera menerima pekerjaan sebagai pelatih dari timnas Brasil yang diketahui sudah lama mengincarnya. Final UEFA Conference League pertemukan Fiorentina versus West Ham United. Leg kedua babak semifinal UEFA Conference League baru saja telah usai. 2 tim yang akan melaju ke final dan berebut gelar juara adalah Fiorentina dan juga West Ham United. Fiorentina lolos ke final dengan cara cukup dramatis setelah berhasil mengalahkan Basel. Sementara West Ham United melangkah ke final usai berhasil mengalahkan AS Alkmaar. Final sendiri akan dilaksanakan di Stadion Fortuna Arena pada Jumat 8 Juni 2023 mulai pukul 2 dini hari. Gol Eric Lamela bikin Juventus tersingkir dari Liga Eropa. Sevilla mengalahkan Juventus di laga kedua semifinal Liga Eropa di Stadion Ramos Sanchez Pizjuan.
Sevilla menang dengan skor akhir 2-1 setelah melalui babak extra time. Gol Sevilla dicetakkan oleh Suso dan juga Eric Lamela, sementara gol Juventus dihasilkan oleh Dusan Vlahovic. Dengan demikian Sevilla berhak melaju ke final dengan agregat akhir 3-2. Jose Mourinho bawa AS Roma ke final Liga Eropa. AS Roma bermain imbang melawan Bayer Leverkusen pada laga kedua semifinal Liga Eropa, dan laga ini berakhir imbang dengan skor akhir 0-0. Pertandingan ini bisa dikatakan berjalan satu arah. Pasalnya Leverkusen sangat mendominasi jalannya laga, dan AS Roma bahkan nyaris tak punya peluang mengancam gawang Leverkusen karena mereka bermain bertahan. Hasil ini membuat pasukan dari Jose Mourinho lolos ke final Liga Eropa dengan agregat akhir 1-0. Mereka selanjutnya akan menghadapi Sevilla pada partai puncak di Budapest. AS Roma ke final Liga Eropa hanya dengan satu tembakan. Jose Mourinho belum habis. Mourinho baru saja membawa AS Roma ke final Liga Eropa 2022-2023 dengan cara yang khas. Jose Mourinho adalah seorang master dalam menyusun taktik sepak bola bertahan. Mourinho sudah membuktikan itu. Pria asal Portugal itu pernah mencatat sukses bersama FC Porto, Chelsea dan juga Inter Milan. Kini Jose Mourinho melakukannya bersama Roma di final Liga Eropa. Padahal kali kedua semifinal Roma bertahan dengan skuad yang solid. Diketahui Leverkusen melepaskan sampai 23 tembakan, akan tetapi tak ada gol yang bersarang di gawang AS Roma. Sementara Roma hanya bisa melepaskan satu tembakan sepanjang laga. Satu tembakan tersebut pun terjadi pada menit awal laga. Setelah itu Roma lebih sibuk parkir bus dan akhirnya meraih sukses melaju ke final. Tiga wakil Italia ada di 3 ajang final berbeda. Musim 2022-2023 bisa jadi awal kebangkitan tim-tim Italia di kompetisi Eropa, sebab ada 3 tim negeri pizza yang menjadi finalis di 3 ajang yang berbeda. Inter menyegel satu tempat di final Liga Champions dan akan bertemu dengan Manchester City pada tanggal 11 Juni mendatang. Sementara di Liga Eropa, AS Roma akan bertemu dengan Sevilla yang akan beradu di final pada tanggal 31 Mei. Terakhir di UEFA Conference League, Fiorentina yang menjadi satu-satunya wakil Italia melaju sampai partai final setelah berhasil mengalahkan FC Basel 3-1 selama 120 menit pada laga kedua semifinal yang menegangkan, dan Fiorentina akan bertemu dengan West Ham United di final pada tanggal 8 Juni mendatang. Sevilla tembus final Liga Eropa ke-7 dalam sejarah. Sevilla lolos ke final Liga Eropa untuk ke-7 kalinya sepanjang sejarah. Los Palanganas berhasil membawa pulang semua trofi dalam 6 laga final sebelumnya. Status Raja Liga Eropa Sevilla kini mendapatkan tantangan dari AS Roma. Lebih disebut Jose Mourinho punya catatan yang mentereng, di mana selalu menang di partai puncak kejuaraan Eropa. Final ke-6 Jose Mourinho di ajang Eropa. AS Roma lolos ke final Liga Eropa yang sekaligus jadi final ke-6 Jose Mourinho di kompetisi Eropa. Mourinho pun menambahkan daftar final kompetisi Eropanya menjadi 6 kali. Sebelum 2 ajang bersama AS Roma, Mourinho melakukannya bersama FC Porto sebanyak 2 kali, Inter Milan dan juga Manchester United masing-masing sekali. Rekor Mourinho pun luar biasa karena dia memenangi 5 final sebelum ini. Jose Mourinho diketahui punya rekor 100% kemenangan di partai final. Barcelona akan lepas banyak pemain di musim panas. Usai memastikan gelar La Liga, kini fokus klub adalah menambah kekuatan skuad di musim panas nanti. Namun sebelumnya mereka berencana untuk melepas banyak pemain. Menurut laporan terbaru dari Sport English, Xavi disebut akan langsung memberitahu pemain yang tak masuk skema permainannya untuk segera hengkang. Beberapa nama yang sepertinya akan segera angkat kaki dari Camp Nou adalah Ansu Fati, Frank Kessie, Ferran Torres, dan juga Jordi Alba. Newcastle goda Joao Felix. Niat Chelsea untuk bisa mempertahankan Joao Felix akan mendapatkan tantangan besar, sebab kabarnya Felix juga diincar oleh Newcastle United. Rumor ini dihembuskan oleh Marca. Media asal Spanyol tersebut mengklaim bahwa Newcastle United akan menggoda Felix dengan tiket bermain di Liga Champions.
Tiket tersebut memang tak akan dimiliki oleh Chelsea di musim depan. Sementara itu Newcastle United sekarang ini ada di posisi ketiga klasemen sementara dan mereka punya peluang untuk menutup musim dengan bertahan di zona tersebut. Newcastle United punya peluang cukup bagus untuk mendatangkan Felix sebab pemain 23 tahun tersebut memang ingin terus bermain di ajang Liga Champions. Ngotot boyong bintang Italia, Klopp minta Liverpool siapkan mahar fantastis. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp ngotot memboyong berlian asal Italia di bursa transfer musim selanjutnya, sehingga dia meminta petinggi Liverpool untuk menyiapkan mahar fantastis. Dan berlian Italia yang dimaksud Klopp adalah gelandang Inter Milan yakni Nicolo Barella. Jurgen Klopp dilaporkan meminta Dewan Liverpool untuk menyiapkan mahar mencapai 80 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan Klopp menilai Barella mampu menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh Liverpool di lini tengah saat ini. Liverpool sudah sodorkan kontrak kepada Alexis McAllister. Fabrizio Romano mengatakan Liverpool telah menawarkan kontrak penting kepada bintang Brighton yakni Alexis McAllister. Pakar transfer asal Italia itu mengklaim dalam kata-kata yang dikatakan kepada Give Me Sport bahwa Liverpool bertemu dengan pemain berusia 24 tahun itu dan telah menawarinya sebuah kontrak. Perpanjang kontrak, Real Madrid akan pulangkan Brahim Diaz dari AC Milan. Real Madrid dipastikan akan memperpanjang kontrak Brahim Diaz pada musim panas mendatang guna membuatnya lebih lama bertahan di klub. Dilansir dari Radio Estadio, perpanjangan kontrak dari sang pemain dikabarkan hanya tinggal menunggu waktu saja karena kedua belah pihak tengah melakukan finalisasi kontrak yang bakal ditekan nantinya. Kepulangan Diaz ke Real Madrid hanya tinggal menunggu waktu. Kini dia sudah diplot oleh Real Madrid untuk menjadi penerus dari Asensio di lini depan skuad mereka. Bayern Munchen jual Sadio Mane kepada Manchester United. Sadio Mane terancam dijual Bayern Munchen pada musim panas mendatang. Striker Senegal itu mulai dikaitkan dengan klub yang lain dan salah satunya adalah Manchester United. Manchester United memang sedang mencari ujung tombak baru untuk musim depan dan Sadio Mane dirasa pas untuk posisi tersebut. Mengingat fleksibilitasnya di lini depan dan pengalamannya bermain di Liga Premier Inggris, di mana ia mempunyai 111 gol bersama Southampton dan juga Liverpool. Manchester United dikabarkan tidak ragu untuk mengurus gaji Mane. Jika benar dilepas oleh Bayern Munchen, bukan tak mungkin Mane kembali ke Inggris usai meninggalkannya pada tahun lalu. AFC akan selidiki ribut-ribut di final SEA Games 2023. Kericuan di dalam final SEA Games 2023 antara Indonesia versus Thailand disorot oleh AFC. Badan Sepak Bola Asia itu mengkonfirmasi akan melakukan penyelidikan. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand 5-2 dalam partai tersebut. Namun kesuksesan itu diraih setelah melewati sejumlah insiden baku hantam di tengah pertandingan. AFC menyesal dengan insiden kekacauan di final sepak bola SEA Games. AFC menekankan pentingnya sebuah fair play, saling menghormati dan juga sportivitas. AFC juga tidak mentolerir pendekatan seperti kekerasan yang mengancam integritas fisik dari pemain dan juga ofisial.